Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibu yakin Najwa pasti sedang mendoakan agar Priti cepat meninggal. Supaya operasi tidak perlu dilakukan. Dasar jahat sekali itu Najwa. Istighfar Ibu. Dia pasti berdoa supaya Priti bisa cepat sembuh. Bukan seperti yang Ibu bilang. Ya Allah, Priti akan menjalani operasi yang cukup berat. Hamba mohon, lancarkanlah segala sesuatunya dan pulihkanlah kesehatannya agar semua bisa berjalan normal seperti dulu. Amin, Allahumma amin. Najwa, kamu gak usah pura-pura baik dengan pura-pura mendoakan Priti. Ibu tahu kok apa isi doa kamu. Kamu pasti mendoakan hal yang buruk terjadi pada Priti kan? Ya Allah, Ibu, kenapa sih Ibu terus-terusan menuduh anak saya seperti itu? Saya nggak rela, Bu. Kalau sampai operasi ini gagal dan terjadi apa-apa pada Priti, kalian berdua yang harus menanggung biaya operasinya. Tapi Ibu yakin Priti akan selamat agar kamu tahu bahwa kamu itu bukanlah jodoh Rehan. Tapi jodoh Rehan adalah Priti. Mau buktinya? Priti ini selalu selamat dari maut. Karena apa? Karena cintanya yang terlalu besar pada kamu, Rehan. Sudahlah, Bu. Ibu bicara begini tidak akan membantunya. Kalau ingin bantu, berdoalah hanya pada Allah. Pasrah pada Allah. Tapi kalau Ibu tidak mau, jangan menyalahkan Najwa. Aku mohon dokter, tolong lakukan yang terbaik untuk Priti. Baik Bu, insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tolong bantu kami dengan doa ya. Mari. Pasti dok. Jangan khawatir, Najwa. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu jangan sedih ya. Kita sholat zuhur dulu yuk. Kita harus mendoakan supaya operasinya Priti berjalan dengan lancar. Basta, Rehan sama Najwa kemana? Kan barusan juga ada di sini. Mereka pergi kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya Allah, kami sudah berupaya untuk memulihkan kesehatan Priti.
Sekarang semuanya bergantung padamu ya Allah. Apapun yang terjadi, aku yakin Engkau tahu apa yang terbaik bagi hamba-Mu. Ya Allah, aku tahu Priti sering menyakiti aku. Tapi aku juga tahu kenapa Priti melakukan semuanya. Sungguh ya Allah, aku sedih dan merasa berdosa karena membuatnya terluka. Karena cinta bertepuk sebelah tangan. Untuk itu aku memohon ya Allah, sembuhkanlah Priti. Dan jangan biarkan Priti pergi sebelum Rehan mampu membahagiakannya. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, ya Hayu ya Qayyum, ya Allah yang maha menegakkan, ya Allah yang maha menghidupkan. Ya Allah, terbuat dari apakah hati istriku ini? Meskipun dia tahu Priti sangat memusuhinya, bahkan berkali-kali ingin menyakitinya, tapi Najwa tetap sudi berdoa untuk kesembuhan Priti. Ya Allah, jadikanlah istriku sebagai salah satu calon penghuni surgamu ya Allah. Najwa, tadi doa apa yang kamu panjatkan? Aku melihatmu begitu khusyuk tadi. Aku berzikir dan berdoa. Semoga Priti kuat menghadapi operasinya. Dan operasinya berjalan dengan lancar. Amin. Dokter, bagaimana Priti? Apa operasinya berjalan lancar? Alhamdulillah, operasi yang kami lakukan berjalan dengan lancar berkat doa Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah mendengarkan doa hamba. Syukurlah. Priti sudah selesai dioperasi. Ibu tidak tahan dengan keadaan seperti ini. Iya Bu, aku bisa mengerti. Lalu gimana kondisinya Priti saat ini, dokter? Hasil operasi hari ini baru bisa dilihat dalam beberapa hari ke depan. Hal ini untuk melihat dampaknya terhadap jaringan syaraf di kepala. Terus terang, kami mengkhawatirkan terhadap daya rekam memori otaknya. Maksud Anda, dokter? Pasien koma pasca operasi sangat rentan terhadap penurunan daya ingat akibat trauma di kepala, Ibu. Maksud dokter? Tapi bukankah tadi dokter bilang dia baik-baik saja? Tolong jelaskan maksud yang jelas. Kemungkinan besar pasien akan mengalami berbagai reaksi negatif terhadap daya ingatnya. Bisa delusi, amnesia, atau hilang ingatannya. Tidak. Tidak. Tidak, Priti. Pritiku sayang. Tidak mungkin. Priti tidak mungkin hilang ingatan. Ibu, istighfar. Istighfar, Bu. Bu, istighfar, Bu. Ibu, Ibu. Oleskan saja minyak angin atau wangian di hidungnya, nanti juga akan sadar. Minggir kamu. Jangan sentuh saya. Saya tidak sudi sentuh sama kamu. Ini semua gara-gara kamu, Najwa. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Priti, kamu yang harus tanggung jawab. Tapi Bu, Kamu ini perusak rumah tangga orang. Kamu telah mengambil Rehan dari Priti sehingga Priti. aku tidak suka Ibu bicara seperti ini. Kenapa Ibu mengatakannya? Kenapa selalu saja menyalahkan Najwa? Bela aja terus istri kamu. Kamu ini sudah benar-benar dibutakan oleh nafsu.
Sampai kamu tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Menurut ibu siapa? Seharusnya kamu tidak bertanya, Rehan. Karena sudah jelas siapa yang salah. Dia yang salah. Dia itu adalah penjahat yang sebenarnya, Rehan. Dia adalah penjahat yang sebenarnya, Rehan. Kalian bertiga. Aku minta maaf, Najwa. Aku minta maaf atas apa yang dikatakan ibuku. Aku merasa tidak enak. Tapi aku yakin ini karena ibuku merasa putus asa dengan kondisi Priti yang akan kehilangan ingatannya. Tolong, maafkan Najwa. Iya, Rehan. Tapi aku benar-benar gak bisa bayangin kalau memang Priti beneran amnesia. Ibu kamu pasti gak akan bisa nerima kenyataan ini. Sekarang yang bisa kita lakukan hanya menunggu perkembangan Priti. Sekali lagi aku minta maaf. Aku yakin ibuku begini karena dia merasa gusar. Maafkan dia, Najwa. Maaf ya, Bu. Maafkan Najwa. Tolong dimaafkan. Dion, kamu harus mempergunakan semua kesempatan yang ada. Sekarang Najwa ada di sini. Jalan sudah sangat lebar untuk kamu mendekatkan diri kamu pada Najwa. Dan ingat Dion, untuk mendekatkan diri sama Najwa, perempuan yang pasif itu, kamu harus mempergunakan cara yang agresif. Mami, kalau Mami mau aku deketin Najwa, harus pakai cara aku sendiri. Soalnya ide-ide Mami itu konyol semua. Maksud kamu konyol apa? Ngapain Mami suruh aku bantuin Najwa bikin kue? Aku ini laki-laki, Mi. Mami udah menjatuhkan harga diri aku. Itu bukan menjatuhkan harga diri kamu, Dion. Tapi itu cara yang elegan. Kamu terlalu banyak mikirin soal bisnis. Jadi kamu nggak tahu bagaimana caranya membuat sebuah momentum yang romantis untuk mendekatkan diri pada orang yang sedang kamu incar. Maksudnya? Harus disiram dulu, dikasih pupuk dulu, kalau perlu dicangkok. Supaya pohon cinta itu tumbuh perlahan-lahan, berbuah harta. Mami itu nggak habis-habis ya. Harta. Aku udah tahu semuanya, Mi. Jadi Mami nggak perlu ungkit-ungkit lagi ke aku. Aku pasti akan deketin Najwa. Tapi dengan cara aku sendiri. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Priti. Kembalikanlah dia seperti sedia kala, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Priti. Priti. Priti sayang. Akhirnya kamu sadar juga. Oh, Ibu bahagia sekali. Priti, melihat kamu sadar. Ibu janji, sebentar lagi kamu akan bahagia menjadi istri Rehan. Rehan, kamu ingatkan omongan Ibu waktu itu? Kita jangan pernah menganggap Priti akan mati. Terbuktikan sekarang Priti sadar. Rehan. Rehan, Priti sadar. Dan kata pertama yang dia ucapkan adalah kamu. Iya, Priti, aku di sini. Apa yang kamu rasakan? Re. Buat ibu,
Baik Priti ataupun Najwa sama, dua-duanya anak-anak ibu. Ibu. Gimana perasaan kamu? Sudah membaik? Sudah lebih baik, Ibu. Alhamdulillah. Makasih. Ibu Dewa, aku sama aku di sini. Dari mana kalau kamu tahu ibu yang merawat kamu selama kamu di rumah sakit? Aku ingat semuanya, Bu. Ibu bilang sama aku dan Najwa bersama. Ibu, ya Bu. Kak Najwa. Iya. Apa kamu tahu siapa yang lebih tua di antara kita? Siapa yang lahir duluan? Aku atau Najwa? Ya Allah, ya Robbi. Apa yang terjadi dengan Priti? Dia seperti tidak ingat siapa dirinya. Ya Allah, apa yang harus aku jawab? Priti menganggap akulah yang melahirkan dia. Priti, Priti, ini ibu nak, ibu Priyanka, ibu kandungnya Rehan. Ibu yang sangat menyayangi kamu, kamu adalah calon menantu ibu, Priti. Priti, dengarkan ibu. Ibu adalah orang India. Rehan juga orang India. Dan kamu juga orang India, Priti. Kita bertiga ini berbeda daripada mereka. Priti, kamu ingatkan pada ibu. Ibu akan menyatukan kamu dengan Rehan, Priti. Rehan orang yang sangat kamu cintai. Priti. Priti, kamu harus ingat. Rehan itu adalah tunangan kamu, Priti. Ingat, orang yang sangat kamu cintai. Lihat. Kamu Rehan kan? Dan kamu tunangan aku. Priti, kamu itu harus ingat sama ibu. Kamu harus ingat pada ibu, Priti. Priti, kamu harus ingat pada ibu. Lihat ibu baik-baik. Lihat, Priti, lihat ibu baik-baik. Ibu tolong. Jangan begini. Jangan membuatnya panik. Itu hanya akan membuatnya makin buruk. Jangan. Tidak, Rehan. Priti harus mengingat pada ibu. Dia harus ingat pada ibu, Rehan. Priti, tidak bisa, Priti. Lepaskan kalian dari Priti. Priti, kamu harus mengingat ibu. Lepaskan tangan kamu, Najwa. Lepaskan. Lepaskan. Priti, lihat baik-baik. Ibu, tolong jangan berteriak. Pasien baru sadar dan membutuhkan ketenangan. Kamu diam. Kamu nggak usah ikut campur. Ini adalah urusan keluarga. Keluar kamu. Keluar.
Hentikan, Bu! Cukup! Dia bisa makin buruk. Hentikan! Tenang. Tenang. Istighfar. Najwa tolong aku, Najwa. Aku gak mau ibu itu ada di sini. Kamu tenang ya, Priti. Bunda Priyanka itu orang baik. Ini semua gara-gara kamu, Hasna. Kau pasti telah mencuci bersih otak Priti, sehingga Priti tidak ingat lagi kepada saya. Ini adalah perbuatan kamu, Hasna. Pasti kamu itu punya jampi-jampi. Kamu ini pasti punya ilmu hitam. Jangan memaki-maki ibu saya. Priti, kamu lebih membela Hasna daripada ibu Priti. Tolong. Najwa, tolong. Suruh dia keluar. Aku gak mau lihat dia di sini lagi. Bu, ayo kita keluar. Bu, dengar aku. Tidak, Ibu. Dengarkan aku, Bu. Keluar. Ayo, Ibu Bu, tidak mau kita keluar. Ibu tidak mau keluar. Bu, ayo kita keluar, Bu. Ibu. Jangan begini. Ibu, Bu. nak. Priti! Kamu tidak Ayo, Bu. Ibu, Priti! Kita keluar. Ayo, Bu. Priti! Ini Bu, Ibu, ayo. nak. Ibu! Ya udah. Priti, kamu tenang dulu sekarang. Ibu ada di sini makan masuk. Ibu tenang dulu. Ibu, iya. Ya, tapi Ibu tenang dulu. Tenang. Ibu jangan teriak-teriak begitu. Yang Ibu lakukan tidak baik untuk Priti. Dia baru saja sadar. Ibu harus memberikannya waktu sebentar. Ibu harus menerima kenyataan ini, ya. Tidak, Ran. Ibu tidak bisa menerima kalau Priti lebih mengenal si Hasna daripada Ibu. Ya, tapi kan... Itu sama sekali nggak masuk akal, Ren. Sama sekali nggak masuk akal. Memangnya si Hasna itu apanya Priti? Coba, hah? Kalau ibu sudah dianggap sebagai ibu kandungnya Priti. Kalau Hasna siapa, Ren? Ibu, mau kemana? Mau kemana? Dia butuh waktu untuk mengingat semuanya. Jadi berikan Priti waktu sebentar, mungkin dia bisa ingat ibu siapa. Ibu harus sabar. Ibu harus mendapatkan jawabannya sekarang juga. Terus mau apa ibu? Ibu mau tanya ke dokter. Dokter. Silakan duduk, Ibu Priyanka. Saya minta penjelasan, dokter. Kenapa setelah operasi Priti menjadi lupa ingatan? Begini, Ibu. Apa yang terjadi pada Priti akibat adanya pembekuan darah, di mana salah satu syaraf memori di bagian syaraf otaknya itu mengalami tekanan. Akibatnya pasien mengalami gangguan pada ingatannya. Apa artinya dia kehilangan ingatan? Tidak semua, Pak. Artinya ada hal-hal yang sangat penting dalam dirinya yang masih dia ingat dan itu tersimpan di dalam alam bawah sadarnya. Contohnya ketika pasien mengingat Anda, Pak, ya. Tapi bagaimana mungkin dia kehilangan sebagian ingatannya, dokter? Karena rasa cinta yang besar, Pak. Dan rasa itu terekam sangat kuat di dalam hati dan pikirannya. Anda orang sangat penting baginya, Pak. Tapi dokter, saya ini adalah masa lalunya Priti, dokter. Sejak kecil, Priti sudah menganggap saya sebagai ibu kandungnya. Dan saya juga sudah menganggap Priti sebagai anak kandung saya sendiri. Tapi kenapa yang dia ingat cuma Hasna? Maaf, Ibu. Apa yang dialami Priti saat ini bisa dikatakan dia sedang mengalami amnestic syndrome. Yakni pasien sedang memiliki masalah dengan ingatannya atau daya ingatannya itu melemah. Apa dia tidak bisa mengingat masa lalunya? Karena sekarang saja sudah tidak ingat sebagian, dia sudah lupa pada ibu saya.
Dia bahkan ketakutan kalau melihat ibu saya. Tidak, Pak Rehan. Ingatannya di masa lampau memang seperti hilang. Padahal masih ada dan tersimpan secara tidak disadari. Pasien masih bisa mengingat pengalaman pribadinya atau hal masa kecilnya. Tapi dia tidak bisa mengingat hal-hal yang terjadi sebelumnya, Pak. Bagaimana mungkin cara kerja otak bisa seperti itu, dokter? Priti itu anak yang sangat cerdas. Saya yakin dia akan pasti bisa mengingat saya. Saya tahu ini pasti gara-gara guna-guna dari Ibu Hasna. Ibu, kenapa ini ibu katakan? Itu kan sama saja ibu sudah menuduh Ibu Hasna percaya pada hal yang lain selain Allah. Ibu kan tidak boleh bicara begini. Itu sama saja dengan menyekutukan Allah, Bunda. Dan itu dilarang dalam agama kita. Diam kamu. Hak saya untuk bicara. Dan hak saya juga untuk menyangka bahwa Ibu Hasna ini telah mempergunakan guna-guna untuk mencuci otaknya Priti sehingga Priti tidak bisa ingat pada saya. Mohon maaf, Ibu. Itu semua tidak benar. Apa yang sedang terjadi pada Priti itu bisa dijabarkan dengan ilmu kedokteran dan tidak ada hubungannya dengan hal gaib. Penyakit Priti ini urusan medis, Bu, bukan mistis. Tidak. Saya sama sekali tidak percaya. Dokter, tolong lakukan yang terbaik. Sehingga Priti bisa mengingat lagi Bunda Priyanka. Karena Bunda Priyanka sangat menyayangi Priti. Sejauh ini pengobatan yang dilakukan sudah maksimal. Sekarang semuanya bergantung pada kemampuan pasien beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga diharapkan memorinya bisa kembali. Maaf dokter, untuk kami, apa yang harus kami lakukan dengan kondisinya sekarang? Terimalah kondisi pasien apa adanya. Sambil kita ikhtiar dan terus berdoa, semoga ingatan Priti bisa cepat pulih kembali. Jadi maksud dokter kami harus perlakukan Priti seperti orang normal? Ya, itu kondisi yang harus diterima. Dan sebaiknya sekarang ini biarkan Priti beranggapan bahwa Najwa itu sebagai kakak kandungnya dan Ibu Hasna itu ibu kandungnya. Tidak, dokter. Ini tidak boleh sampai terjadi. Rehan, Ibu tidak bisa terima penjelasan dokter. Bagaimanapun juga, Priti harus sembuh. Priti harus ingat kepada Ibu. Kalau perlu, kita harus mencari paranormal, Rehan. Tidak bisa. Aku tidak sepakat dengan ibu. Aku pikir yang akan ibu lakukan itu melawan Tuhan. Dan jelas itu dilarang agama. Aku tidak bisa. Jadi kamu menolak saran Ibu, Rehan? Baiklah, Rehan. Kalau kamu memang tidak mau membantu Ibu, Ibu bisa sendiri. Ibu akan mencari orang yang bisa menyembuhkan Priti. Supaya Priti bisa mengingat Ibu, bukan mengingat dia. Aku mohon Bunda, berhentilah menyalahkan ibu aku atas hilangnya ingatan Priti. Saat ini justru Priti membutuhkan bantuan kita. Bukannya kita saling menyalahkan satu sama lain. Baik, yang harus kita lakukan sekarang, memulihkan kondisi Priti dan membantu mengembalikan ingatannya kembali. Kalau perlu kita menunjukkan semua barang-barangnya Priti dan foto-fotonya dia pribadi. Siapa tahu itu semua bisa mengembalikan ingatannya Priti, Rehan. Iya, Ibu benar. Sebaiknya itu patut untuk dicoba. Dalam kondisi seperti ini, apapun yang bisa membantu Priti kita harus coba. Iya, tapi sekarang aku mencemaskan satu hal. Yang aku cemaskan, dia berpikir kamu saudaranya. Kalau begitu, bagaimana sikap kita? Kalau memang semuanya setuju, saya bersedia menjadi ibu kandungnya Priti. Iya, Bu. Betul. Ibu akan coba mendampingi Priti sampai dia bisa mengingat semuanya kembali. Hei, Hasna. Kenapa nggak sekalian aja kamu akui Mr. Chopra itu sebagai suami kamu? Ibu, astagfirullah, kenapa bicara yang tidak-tidak? Ini sesuatu yang berbeda. Ini masalah yang sangat penting. Kenapa Ibu?
Oh ya? Memangnya ada masalah penting apa? Yang lebih penting daripada masalah ibu? Yang penting sekarang adalah membuat Priti percaya pada kenyataan. Supaya dia tidak berpikir seperti ini. Dia percaya bahwa aku adalah suaminya. Walau kalau dia tahu yang betul, kami akan dapat masalah besar. Dia bisa kembali membenci Najwa. Dia bisa kembali membalas dendam. Tapi iya, kita harus melakukannya. Aku mohon tolong tenangin dulu hati kamu. Kita harus bicara pelan-pelan sama Priti. Insya Allah setelah kita memberikan pengertian, Priti bisa ngerti. Ya, Biar ibu yang akan menjelaskan kepada Priti. Semoga saja Priti bisa mengerti. Jelas saja. Kamu bisa. Karena kamu yang telah membuat jampe-jampe kepada Priti. Bu, tolong aku minta, jangan terus menyalahkan Bu Hasna. Kamu itu selalu saja membela ibu mertua kamu. Dan di mata kamu, ibu ini seperti tidak ada gunanya. Kamu jahat sekali sama ibu. Tunggu Ibu, tunggu. Tunggu sebentar. Baiklah, kita bicara empat mata. Ayo kita bicara. Mari. Ayo ikut aku. Maaf ya, Bu. Ibu, Ya nak, ibu dari mana aja? Yang lain kemana? mereka semua ada di luar. Tadi kita semua habis menghadap dokter untuk menanyakan kondisi kamu. Sudah berapa lama aku koma, Bu? Ya sudah cukup lama, tapi kita harus bersyukur atas izin Allah bahwa pada akhirnya kamu sudah sembuh, sudah sadar ya. Ibu, aku kangen sama ibu. Aku pengen dilus-lus, disayang-sayang kayak waktu kecil dulu. Ibu sayang. Sayang kamu. Sayang. Ibu, Rehan mana? Aku kangen sama Rehan, Bu. Sayang, satu hal yang perlu kamu ingat, setelah kamu sadar bahwa sebenarnya Rehan itu sudah menikah. Menikah? Sama siapa, Bu? Bukannya aku dan Rehan sudah bertunangan? Kenapa bisa dia nikah sama orang lain? Ya Allah, apa yang aku harus katakan pada Priti soal perkawinannya Rehan dan Najwa? Tapi aku harus mengatakan sejujurnya daripada kemudian hari dia kecewa. Katakan sama aku, Bu. Siapa yang udah ngambil Rehan dari aku? Priti, Rehan itu sudah menikah dengan Najwa. Rehan menikah dengan kakak kandung aku sendiri, Bu. Tapi bagaimana mungkin dia mengkhianati aku, Bu? Kak sayang, tenangkan diri kamu ya nak. Pada akhirnya nanti kamu akan tahu yang sebenarnya. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, bahwa semua yang terjadi di dunia ini, yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua karena kehendak Allah. Dan itu sudah takdir, kita tidak bisa menentangnya, ya. Jadi kamu harus ikhlas menerima semuanya, ya nak ya. Ibu, aku boleh minta satu permintaan sama Ibu? Kenapa nak? Aku mau bicara sama Kak Najwa. Boleh aku ketemu sama dia? Boleh.
Sebentar ibu panggilkan ya. Sebentar sayang. Natswa, Priti mau bicara sama kamu. Ibu sudah menjelaskan kalau ternyata kalian berdua sudah menikah. Terus gimana reaksinya Priti, Bu? Apa dia marah? Ya, dia cuma kelihatan sedih dan dia hanya menangis. Tapi Priti masih beranggapan bahwa Natsua adalah kakaknya. Ya, Priti masih menganggap kamu sebagai kakaknya. Kakak kandungnya. Berarti memang kita tidak boleh menyembunyikan pernikahan kita karena cepat atau lambat dia akan tahu yang sebenarnya. Ya insya Allah aku juga akan terus terang sama Priti. Masuklah. Priti, bolehkah aku bicara sama kamu? Kenapa kakak kandung aku sendiri tega melakukan ini sama aku? Kenapa kamu tega mengambil Rehan dari aku, Kak? Priti, pernikahan aku dan juga Rehan itu terjadi tanpa direncanakan, Priti. Kami sama sekali nggak pernah merencanakan pernikahan itu. Aku yakin itu adalah takdir. Tapi aku sudah merencanakan semua pernikahan aku sama Rehan. Kakak tahu kan aku mencintai Rehan lebih dari aku mencintai diri aku sendiri. Aku tahu, Priti. Maka dari itu aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku minta maaf karena aku udah merebut Rehan dari kamu. Priti, kamu boleh hukum aku, kamu boleh melakukan apapun. Aku tidak tahu harus bicara apa. Semua ini buat aku jadi tambah bingung. Kamu adalah kakak kandung aku. Dan Rehan adalah orang yang paling aku cintai. Aku tidak mungkin marah sama kalian. Karena kalian adalah orang-orang yang paling aku cintai. Selama ini aku udah banyak menyesal, Priti. Kamu selalu dibebani dengan perasaan bersalah karena aku udah merebut Rehan dari kamu. Aku mohon, Priti, kamu boleh hukum aku. Dan aku juga siap menjawab pertanyaan kamu soal hubungan aku dan Rehan. Kamu boleh tanya apa aja, Priti. Kakak jangan nangis lagi, Kak. Aku tidak akan bertanya alasan kenapa kamu menikahi Rehan. Karena aku percaya sama kakak. Dan kepercayaan aku itu lebih besar dari rasa kecurigaan aku. Priti, kamu gak perlu mencurigai apa-apa. Aku sama sekali gak pernah punya pikiran jahat sama kamu. Kamu bisa percaya sama aku, Priti. Tentu saja aku percaya sama kakak. Kak, boleh aku bicara sama Rehan? Aku panggilin Rehan ya. Rehan, Priti juga mau bicara sama kamu. Rehan ada di sini, Priti. Priti, Re, kamu tahu kalau aku sangat mencintai kamu. Dan aku mengerti kenapa pernikahan ini bisa terjadi. Pasti selama aku koma kemarin, kalian mikir kalau aku gak akan bangun-bangun lagi. Itu sebabnya aku rela melepaskan kamu untuk Kak Najwa.
Tapi aku gak akan menghakimi kamu. Aku akan berusaha ikhlas untuk melepaskan kamu, Re. Kamu kenapa bicara seperti ini? Seharusnya kamu marah padaku kan? Ini sudah takdir aku, Re. Aku harus bisa ikhlas, aku harus bisa rela untuk melepaskan kamu. Untuk kakak kandung aku sendiri. Re, apa aku boleh minta satu permintaan sama kamu? Iya, Priti. Katakan, aku akan memenuhinya. Kamu harus berjanji sama aku, Re. Kalau kamu harus membahagiakan Kak Najwa, kakak aku. Ya, aku berjanji padamu. Dengan nyawaku sendiri, aku akan membahagiakan Najwa. Aku akan menjaganya. Terima kasih, Priti. Terima kasih karena kamu udah memaafkan kami. Tentu saja aku maafin kamu. Kamu kakak kandung aku. Gak mungkin aku gak maafin kamu. Priti, aku yakin suatu saat nanti Allah pasti akan memberikan kamu laki-laki yang terbaik buat kamu. Karena aku juga ingin melihat kamu bahagia. Aku tidak mungkin mencintai laki-laki lain. Karena aku sudah kehilangan cintaku. Dan aku tidak mungkin mengkhianati hati aku sendiri. Priti, kamu gak boleh mendahului takdir. Kamu harus ingat, Allah itu menciptakan manusia berpasangan. Dan aku yakin, di luar sana, ada jodoh yang sedang menunggu kamu. Iya, Priti. Kakak tidak usah khawatir. Aku tidak akan mengacaukan pernikahan kalian. Aku ingin kalian bahagia. Dan aku ikhlas. Dan sekarang, aku hanya ingin membaktikan diri aku untuk ibu. Priti, mari ku antar ke rumahnya Ibu Hasna. Tidak usah, Re. Terima kasih ya. Selama ini aku sudah merepotkan kalian semua. Terima kasih sekalian. Kalian sudah mau membantu aku. Priti, ayo pulang bersama ibu ke rumah Aldi. Ibu yakin, nah Aldi pasti tidak keberatan untuk menampung kamu. Ya kan Aldi? Sama sekali enggak. Seandainya Priti bersedia, pintu rumah aku selalu terbuka buat Priti. Terima kasih, Aldi. Tapi tidak usah. Mulai sekarang, aku akan tinggal bersama ibu aku. Karena aku sangat sayang sama dia. Menyebalkan. Ibu dan anak sama saja. Tega-teganya mereka merebut orang-orang yang saya sayangi. Najwa mengambil Rehan. Dan sekarang, Hasna mengambil Priti dari saya. Betul-betul buruk nasib saya. Kak Najwa, terima kasih ya, Kak. Dan aku harap Kak Najwa dan Kak Rehan akur selamanya. Awas kok kalian sudah bertengkar. Iya, Priti. Pasti. Sekali lagi terima kasih atas keikhlasan kamu. Dan Aldi, terima kasih ya kamu udah jenguk aku. Baik-baik sama Anita. Apalagi sebentar lagi kan kalian jadi orang tua baru. Priti, kamu sekarang sudah berubah pikiran kan sayang? Ayo, sekarang kamu ikut pulang bersama ibu ke rumah Aldi. Ya, ayo. Ibu, kita pergi sekarang ya. Semua. Hati-hati. Ini gara-gara ibu kamu. Ini gara-gara ibu kamu, Najwa. Sekarang kamu coba lihat Priti.
Priti sekarang sama sekali tidak mau mendekati ibu. Bahkan Priti melihat ibu seperti Priti melihat hantu. Ibu tahu, pasti ibu kamu Hasnah mau balas dendam pada ibu. Iya kan? Bunda, kenapa Bunda masih menyalahkan kami? Priti berubah, itu bukan karena siapa-siapa, melainkan karena koma yang dideritanya. Jangan bela ibu kamu, Najwa. Ibu tahu, Hasnah telah mencuci otak Priti dan memberinya jampi-jampi agar Priti melupakan ibu. Astagfirullahaladzim Bunda Priyanka, semua itu nggak benar. Berhentilah menyalahkan ibu aku terus Bunda. Diam kamu, Najwa. Ibu tahu apa yang ada di otak kamu dan ibu kamu. Kalian berdua ini ingin memanfaatkan Rehan, ya kan? Tidak, ibu tolong hentikan. Jangan menyalahkan ibunya Najwa seperti itu lagi. Hal seperti itu tidak mungkin dilakukannya. Tapi itu kenyataannya, Rehan. Cuman kamu tidak menyadari kalau kamu ini hanya dipergunakan oleh mereka berdua. Tapi sekarang Ibu Hasnah sadar bahwa dia tidak bisa mengambil harta kamu, Rehan, karena ibu belum mewariskan kamu apa-apa. Dan sekarang Ibu Hasnah memanfaatkan Priti. Bu Priyanka, kenapa selalu berpikiran negatif? Ibu Hasnah itu muslimah yang baik, taat terhadap agama. Tidak pernah terlintas di pikiran aku kalau Ibu Hasnah akan menggunakan hal seperti itu. Apalagi jampi-jampi. Itu nggak mungkin terjadi lah, Bu. Ini udah era modern. Kalau emang Priti sengaja ataupun emang ternyata lupa ingatan, udahlah. Kalau bisa jangan suzon. Kita harus berpikiran positif dong. Iya, aku setuju sama Aldi. Kalau emang jampi-jampi bisa digunakan untuk mengambil harta orang, kenapa nggak ngambil harta orang kaya di dunia? Kenapa harus Priti? Aldi juga orang kaya, tapi dia nggak kena jampi-jampi. Aldi, Anita, kalian berdua bisa bicara seperti itu karena kalian berdua tidak pernah berada di posisi yang tersudut seperti saya. Bunda Priyanka, aku mohon, tolong jangan salahkan ibuku terus. Ibuku itu hanya berniat baik untuk menolong Priti. Dan aku benar-benar minta maaf kalau niat baik ibu aku sudah menyinggung Bunda Priyanka. Benar, Bu. Ibu tolong jangan berpikir begini lagi. Ibunya Najwa tidak mungkin begitu. Dia muslimah yang baik, tidak mungkin kalau dia melakukannya. Jadi tolong jangan berpikir begini lagi. Terserah kamu, mau percaya atau tidak, tapi ibu ini orang India. Ibu juga bisa mempergunakan jampi-jampi India yang lebih paten daripada jampi-jampinya Ibu Hasnah itu. Ya Allah, Ibu, aku minta. Jangan berpikir begitu. Istighfar, minta ampunan dari Allah. Sudahlah, Rehan, kamu itu tidak menyadari apa-apa. Karena kamu itu juga telah kena guna-guna. Udah dong, berantemnya aku pusing, Om. Kamu gak apa-apa? Aku nggak pusing. Kalau gitu, kita duluan ya. Mari, Bu.